Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Kamila Ardia Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 289205032. Di sini saya akan membahas tentang project test pengantar akuntansi materi bab 1. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya atau input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output kepada pelanggan. Jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Contohnya ada Gojek, yaitu di bagian transportasi, Agung Podomoro Land dari bagian properti, Indosat bagian komunikasi dan utilitas, Bank Mandiri bagian keuangan. Yang kedua ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mana menyediakan barang mentah atau bahan baku atau bahan setengah jadi. Tujuannya adalah untuk mereka akan mengelola dan bahan baku tersebut menjadi sebuah produk yang diminati oleh pasar. Semakin besar permintaan pasar, semakin banyak juga proses produksi yang akan dilakukan oleh pihak tersebut. Contohnya Adidas di bagian pakaian olahraga, LG di bagian komputer dan laptop, Honda bagian mobil dan motor, Sony di bagian perusahaan elektronik. Yang ketiga adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang tanpa memberi nilai tambah terhadapnya. Dalam hal ini, nilai tambah adalah seperti mengolah atau mengubah sifat atau bentuk barang asli sedemikian rupa sehingga barang tersebut mempunyai nilai yang jual yang tinggi. Contohnya adalah Naga, dia bagian kebutuhan sehari-hari, barang kebutuhan sehari-hari, Matahari yaitu bagian pakaian, PT Sunindo Adi Persada bagian otomotif, PT Samsung Elektronik Indonesia bagian perusahaan elektronik. Selanjutnya ada 5 peran akuntansi dalam perusahaan. Yang pertama ada informasi keuangan. Peran pertama dari akuntansi bagi perusahaan adalah sebagai sumber informasi keuangan perusahaan tersebut. Berbagai data yang berhubungan dengan keuangan akan dicatat dalam buku besar secara terperinci dan rutin. Yang kedua, ada analisis bisnis. Setelah dikumpulkan, data-data akuntansi tersebut diolah dan akan digunakan sebagai pisau analisis kinerja perusahaan. Data akuntansi mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat membantu untuk memahami apa yang terjadi pada perusahaan serta membandingkan data saat ini dengan data sebelumnya. Yang ketiga adalah perencanaan bisnis. Peran ini nantinya akan erat hubungannya dengan penganggaran perusahaan, karena salah satu penggunaannya paling umum dari informasi akuntansi adalah untuk membuat anggaran dan perkiraan untuk perencanaan bisnis. Yang keempat adalah penghubung dengan pihak ketiga. Selain berhubungan dengan urusan dalam perusahaan, akuntansi membantu perusahaan untuk terhubung dengan pihak luar. Para akuntan dan data-data akuntansi yang diolah berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengambil keputusan terkait kinerja kerjasama, proses jual beli, investasi, serta transaksi lainnya. Yang kelima, pengambilan keputusan investasi. Pada poin ini, peran akuntansi berfungsi untuk memberi perusahaan pertimbangan ketika akan melakukan investasi keluar. Perusahaan biasanya menggunakan data akuntansi untuk membantu cara menginvestasikan dana. Dari hasil analisis keuangan, perusahaan akan dilihat berapa banyak uang tunai yang dibutuhkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perorangan atau proprietorship. Artinya dimiliki oleh perorangan. Tipe perusahaan ini sangat diminati oleh para pebisnis karena biayanya yang dibutuhkan untuk pendiriannya terbilang cukup rendah. Kelemahan utamanya adalah sumber daya keuangan yang terbatas hanya pada harta milik pribadi. Yang kedua ada persekutuan atau partnership, yaitu dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Seperti juga perusahaan perorangan, persekutuan dapat berupa perusahaan lokal seperti toko perbaikan sepatu, toko musik, toko kecantikan, dan lain-lain. Yang ketiga ada korporasi atau corporation, yaitu dibentuk berdasarkan pemerintah sebagai suatu badan hukum yang terpisah.
kepemilikan dalam korporasi terbagi dalam lembar saham atau share. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang pertama ada integritas. Artinya, anggota harus jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas tidak hanya menyiratkan kejujuran, tetapi juga transaksi yang adil dan kebenaran. Yang kedua ada objektivitas. Artinya, anggota tidak boleh membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh orang lain yang tidak semestinya mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Yang ketiga ada kompetensi profesional dan perawatan yang memadai. Artinya, anggota memiliki tugas berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Anggota juga harus bertindak dengan rajin sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan layanan. Yang keempat ada kerahasiaan, yaitu anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik. Yang kelima adalah perilaku profesional. Artinya, anggota harus mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan harus menghindari tindakan apapun yang mendiskreditkan profesi. Anggota harus bersikap sopan dan penuh pertimbangan terhadap semua orang yang berhubungan dengan mereka. Selanjutnya ada pentingnya etika bisnis dalam bisnis. Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi perusahaan. Kalau sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan bisnis mengganggu kegiatan bisnis lainnya. Selanjutnya adalah profesi akuntan. Yang pertama adalah akuntan swasta. Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta sebagai penasihat atau pembantu tugas-tugas pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Tugasnya adalah mengatur pencatatan, membuat laporan keuangan, dan membuat sistem akuntansi perusahaan. Yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik adalah sebuah profesi yang membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan keahlian dengan menerimanya honor. Yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah, terutama bertugas mengawasi keuangan milik negara. Badan yang sangat membutuhkan jasa akuntan pemerintah antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan Direktorat Akuntan Negara. Yang keempat adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi dan bertugas mengembangkan pendidikan akuntansi. Mereka umumnya tidak semata-mata mengajar, tetapi merangkap dengan pekerjaan lain, contohnya membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan keahliannya. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha, baik berdiri sendiri maupun terpisah. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Dengan begitu, pencatatan transaksi keuangannya juga harus dibedakan antara pencatatan milik pribadi dan perusahaan. Yang kedua adalah prinsip periode akuntansi. Salah satu prinsip dasar akuntansi ini disebut dengan prinsip kurun waktu. Artinya, penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan mudah untuk diketahui dan terukur dengan lebih baik. Yang ketiga adalah prinsip satuan moneter. Dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Artinya, prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain, karena tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Yang keempat adalah prinsip berkesinambungan usaha. Artinya, sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha, kecuali jika usaha atau bisnis tersebut mempunyai masalah yang bisa menyebabkan pemberhentian usaha. Selanjutnya ada rumus persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik.
Selanjutnya ada unsur-unsur persamaan akuntansi. Yang pertama ada aset. Aset artinya kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Artinya tanggung jawab perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas atau modal. Artinya sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi dari membayar kewajiban. Yang keempat adalah pendapatan atau revenue. Artinya aset atau kekayaan yang terus mengalir masuk ke perusahaan tersebut. Yang kelima ada beban. Beban adalah pengeluaran atau penggunaan lain atas aset yang digunakan oleh perusahaan. Yang keenam ada prive. Prive adalah pemilik mengambil kas atau aset perusahaan yang digunakan untuk urusan pribadi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.